Dok, hipertiroid bagusnya minum vitamin apa? Makasih kakak Mas Pen. Nah, untuk teman-teman yang hipertiroid, ini aku harus menyampaikan dulu ya. Semua kondisi, makasih kakak Mas Pen ya. Minumnya 3 kapsul langsung, boleh dibagi-bagi kakak. Misalnya nih kakak 2 kapsul sesudah makan sore, bisa 1 kapsulnya sebelum tidur ya. Nah, untuk teman-teman yang hipertiroid ya, aku itu selalu meyakinkan kalian untuk cobalah konsumsi yang namanya vitamin D3K2. Dikonsumsi setiap hari seumur hidup kalian. Aman. Nggak ada keluhan sama sekali. Justru vitamin D3K2 yang kalian konsumsi setiap hari itu investasi untuk tubuh kakak nanti 10-20 tahun mendatang ya kak. Itu investasi kakak, itu asuransi kakak. Kenapa? Percayalah teman-teman, aku udah sering banget bahas ya tentang vitamin D3. Percayalah teman-teman bahwa apa yang kalian konsumsi hari ini, vitamin D3 yang kalian konsumsi hari ini akan membawa manfaat nanti di 10 tahun mendatang gitu ya. Di profil dokter ada suplemen bisa di-CO, bisa kak, silahkan kak. Nah jadi itu dari sisi aku adalah apapun keluhan kalian, mau kalian sehat walafiat, ada apalagi kalau ada keluhan, vitamin D3K2 dan magnesium itu vitamin dasar. Magnesium hanya tidak boleh dikonsumsi pada pasien yang hipotensi. Makasih ilmunya dok, sama-sama. Tekanan darah di bawah 90/60 tidak boleh konsumsi magnesium. Kondisi kedua yang harus hati-hati konsumsi magnesium adalah gagal ginjal yang sudah menjalani cuci darah, harus hati-hati saat konsumsi magnesium. Yang ketiga adalah teman-teman yang hipotiroid yang lagi heboh-hebohnya. Hipotiroidnya tuh lagi flare up banget. Hati-hati konsumsi magnesium. Selain aku bilang bukannya nggak boleh ya, tapi aku bilangnya tuh hati-hati. Artinya, saya tekanan darah saya di bawah 90/60. Kakak kalau mau konsumsi, konsultasi dulu sama dokter. Misalnya, saya ini cuci darah nih. Berarti saya kalau mau konsumsi magnesium harus konsultasi dulu. Aku bilang bukannya kontraindikasi ya kak, bukan nggak boleh, tapi harus hati-hati. Selain 3 kondisi tadi, kalian mau konsumsi magnesium langsung silahkan. Konsumsi seumur hidup silahkan. Konsumsi langsung tanpa periksa lab silahkan, gak ada masalah. Magnesium itu sulit untuk diidentifikasi kak, karena magnesium itu adanya di dalam sel, susah untuk dicek. Kita tuh cuma bisa cek yang ada di darah aja, tapi kalau magnesium itu dia banyaknya dalam sel, jadi susah untuk ngecek magnesium. Begitu juga dengan vitamin D3K2. Nah, vitamin D3K2 hanya harus hati-hati dikonsumsi pada kondisi 1 kanker. Untuk teman-teman yang kanker, kalian itu pasti membutuhkan vitamin D3K2. Tapi untuk jenis kanker tertentu ada kecenderungan menghasilkan kalsium lebih tinggi. Jadi biar lebih amannya, kita kan sukanya kan main aman ya kak, kita jangan main yang beresiko ya kak. Jadi untuk pasien kanker, kalau mau konsumsi vitamin D3, cek dulu kadar kalsium dalam darahnya berapa. Cek kalsium dalam darahnya berapa. Kalau kalsium dalam darah kalian itu tinggi, tunda dulu konsumsi vitamin D3. Jangan dulu vitamin D3, tapi konsumsinya vitamin K2 dan magnesium saja. Tapi kalau ternyata yang pasien kanker di sini nih, kalian cek kalsium ternyata normal, silahkan langsung hajar bleh vitamin D3-nya. Ini suatu rahasia yang aku hanya cerita sebagai bahan pertimbangan. Kalau di dalam functional medicine ngobatin kanker itu vitamin D3-nya udah main di 40-50 ribu kak di functional medicine. Tapi ini aku hanya cerita ya kak, aku hanya ingin menggambarkan betapa butuhnya pasien kanker itu dengan vitamin D3K2. Tapi walaupun pasien kanker itu butuh, tetap harus main aman, karena ada fase di mana pasien kanker itu lagi produksi kalsiumnya itu berlebih-lebihan. Takutnya kakak yang kanker di sini lagi produksi kalsium tuh, kakak minum vitamin D3 jadi makin tinggi kalsiumnya, nanti bisa tambahan lagi batu ginjal gitu ya kak, nanti bisa ketambahan lagi kakak berdebar-debar gitu, sehingga menurut pendapat aku kanker. Yang kedua, hipertiroid.
Hipertiroid itu kan bagian dari penyakit autoimun, sama seperti kanker. Udah pasti ya kak ya membutuhkan vitamin D3. Nggak mungkin nggak membutuhkan vitamin D3. Kalau kakak cek level vitamin D3 kakak, semua pasien autoimun itu pasti kurang vitamin D3-nya. Tapi balik lagi, kita mah kalau main-main aman. Hipertiroid itu juga ada fase di mana tubuhnya mengalami produksi kalsiumnya itu berlebih-lebihan. Khawatirnya kalau kakak lagi konsumsi vitamin D3, lagi kalsium naik, nanti bisa jadi batu ginjal. Nah, selain kondisi di atas, mau konsumsi vitamin D3 langsung tanpa cek lab, boleh ya kak? Boleh. Aku tuh jarang banget minta pasien aku untuk cek lab vitamin D3. Aku lebih sering minta pasien aku untuk cek kalsium kak. Untuk cek kalsium. Nah, selain kondisi di atas, silahkan konsumsi. Balik lagi pertanyaan, kakak punten, aku lupa namanya siapa, kakak punten, mohon maaf lahir batin ya kak. Dok, hipertiroid apa? Cek labnya, suplemennya. Vitamin D3, K2 kakak konsumsi 20.000 IU setelah kakak memastikan kalsium kakak dalam kondisi normal. Kemudian kakak konsumsi magnesium, udah pasti ya kak, udah pasti banget konsumsi magnesium ya kak, karena ada vitamin D3 20.000. Pakai dosis terapi ya kak, 3 kapsul. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian zinc. Zincnya dipecah. Zinc picolinat 50 mg 1 kali 1. Selenium 1 hari 1 kali. Kan aku punya nih kak. Aku juga punya sih kak, zinc, selenium, copper. Tapi kalau untuk teman-teman yang hipertiroid, karena konsentrasi seleniumnya lebih tinggi, jadi yang aku sarankan adalah dipecah, zinc sendiri, selenium sendiri. Tapi kalau dirasa terlalu mahal untuk memecah suplemen menjadi 2, konsumsi ini juga nggak apa-apa, zinc, selenium, copper 1 kapsul sesudah makan. Suplemen yang ketiga yang aku rekomendasikan adalah benfotiamin. Benfotiamin 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Pasien teman-teman hipertiroid wajib konsumsi benfotiamin ya. Kemudian yang aku rekomendasikan adalah super kortisol. Super kortisol 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kenapa ada kortisol di situ dong? Karena biasanya teman-teman hipertiroid itu mengalami kelelahan kelenjar adrenal, jadi kita support untuk kortisolnya. Silahkan kakak konsumsi ya kak. Itu pendapat aku mengenai suplemen untuk hipertiroid ya. Kak, suplemen untuk menebalkan mukosa. Dari mana kita tahu kita ada hipertiroid kak? Dari cek lab TSH sama FT4. Nah teman-teman sebentar, kakak yang menebalkan lapisan lambung, kakak yuhui sebentar ya kak. Teman-teman ya, kalau misalnya kalian lemes terus, kayaknya tuh ngerasa tuh lemes terus, kemudian tuh kalian ngerasa kedinginan, kayak aku sekarang kedinginannya tuh tapi nggak jelas ya. Orang-orang ngerasa suhunya itu normal, ini suhunya normal loh kok kamu kedinginan gitu. Kalau kakak merasakan kedinginan sedangkan orang lain ngerasa saat ini kondisinya itu normal, kemudian kakak insomnia, kemudian kakak ngerasa nggak ada semangat gitu ya kak, kakak silahkan nyari kuesioner mandiri hipotiroid. Kuesioner mandiri hipotiroid. Ada 9 pertanyaan, kakak jawab. Kalau dari 5 pertanyaan itu jawabannya iya, kakak aku rekomendasikan untuk cek TSH dan FT4 untuk mengetahui apakah benar kakak hipotiroid. Nah, untuk hipertiroid itu hipo ya. Kalau hipertiroid itu kebalikan. Pasien hipertiroid itu ngerasa kepanasan terus kak, wah gerah. Orang-orang ngerasa tuh ini malah dingin atau suhunya biasa aja, dia kepanasan terus, itu hipertiroid. Hipertiroid itu yang suka berdebar-debar itu juga tanda-tanda hipertiroid. Sama punten, matanya itu tampak melotot, itu hipertiroid. Kalau saat ini kalian mengalami salah satu atau ketiga-tiga dari tanda-tanda seperti itu, cari di Om Jujel tulisannya kuesioner mandiri hipertiroid. Ada 9 pertanyaan, jawab 5 pertanyaannya. Kalau misalnya dalam 5 pertanyaan itu jawabannya iya, kalian konsultasi ke dokter penyakit dalam. Mudah-mudahan untuk yang BPJS dikasih rujukan untuk cek TSH dan FT4. Kalau mau cek sendiri mungkin harganya di 500 sampai 600 ribu, jadi pakai BPJS aja ya kak. Tapi kakak make sure dulu dengan kakak isi kuesionernya ya kak,
semoga bermanfaat. Di toko oren nggak ada, ada kakak Ahmad ada kok. Kalau kakak nggak ketemu, kakak chat aja Domi Klinik, nanti dikasih linknya kak ya. Zinc 1 kapsul pagi sore sesudah makan apa sebelum, dok? Kak, kalau yang untuk GERD kan beda, no. Yang untuk GERD itu zincnya mana tadi dia kan? Zinc itu kan ada banyak, tapi kalau misalnya untuk GERD itu zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Dom, amankah kalau minum suplemen zinc plus magnesium kalau ada riwayat tensi rendah? Kak, kalau tensi rendah di bawah 90/60 tunda dulu konsumsi magnesiumnya. Tensi rendah di bawah 90/60 tunda dulu magnesiumnya. Zinc nggak masalah. Dok, akhirnya aku tiap ubah posisi perutku sakit. Wah, kakak DNR membagikan live, makasih banget kakak ya untuk apresiasinya kakak ya. Kak, kalau misalnya kakak tiduran, rubah posisi, perut kakak sakit, mendingan kakak, apalagi kakak tekan-tekan, rasanya kayak lebih keras, ya kak ya. Kakak ini aja lah, periksa ke dokter penyakit dalam, takutnya itu peritonitis, ya kak ya. Periksa ke dokter penyakit dalam ya kak. Kalau udah semua gerakan sakit, kemudian kakak pegang-pegang kok ini keras gitu, kakak periksa ke dokter penyakit dalam ya. Kak, di oren nggak? Iya kakak, resveratrol belum dimasukin ke oren ya kak, adanya di Domi Klinik, di Keranjang Kuning Domi Klinik. Untuk teman-teman yang concern nih, kakak-kakak perempuan di sini, cewek-cewek di sini yang pengen konsumsi suplemen yang anti aging, pakainya resveratrol ya. Itu juga bagus untuk mencegah kanker. Tensi 80/50 kagak boleh minum magnesium. Probiotik mengaruh ke BAB. Ya, pengaruh ke BAB itu artinya dia menormalkan kak. Untuk awal-awal konsumsi probiotik mungkin kakak ada yang diare, tapi lama-lama nanti akan perbaikan sendiri. Probiotik itu bagus ya kak untuk mempertahankan keanekaragaman dari mikrobioma usus kita. Dok, saya diagnosa adenomiosis, resistensi insulin. Mana tadi? Apa tadi kak? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Darah tinggi, magnesiumnya pakai magnesium glycinate kekuatan ekstra dengan dosis 3 kapsul, 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Teman-teman kalau yang mau check out di Domi Klinik ya, karena lagi ada diskon 8%. Kenapa tensi rendah nggak boleh minum magnesium? Salah satu kerja magnesium itu menurunkan tekanan darah kakak. Minum zinc carnosine diulangin dong, 1 kapsul sebelum zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore, setengah jam atau 1 jam sebelum makan, idealnya 1,5 jam. Kakak tadi ada yang nanya tapi kecepatan, boleh ditanya lagi nggak? Dom, probiotik bisa untuk sesak di perut. Sesak di perutnya karena apa dulu? Dok, saya didiagnosa adenomiosis, urtikaria kronis, dan insulin resistensi. Oke. Kakak, ini adenomiosis, aku ulangin lagi ya. Adenomiosis, kista, FAM, ini aku ulangin lagi ya. Kak, untuk kakak-kakak di sini kita kenalan dulu sama insulin resisten ya. Untuk kakak-kakak di sini kenalan dulu sama insulin resisten. Resistensi insulin adalah ketika kalian itu dianggap terlalu banyak konsumsi karbo dan gula. Resistensi insulin adalah ketika kalian itu dianggap terlalu banyak konsumsi karbohidrat dan gula. Karbohidrat dan gulanya itu bisa berasal seperti dari makanan junk food, ultra processed food. Jadi ketika kita makan gula, produk kemasan, ultra processed junk food, maka secara otomatis otak kita akan menyuruh beta pankreas kita untuk melepaskan insulin. Insulin itu tugasnya untuk melakukan metabolisme terhadap gula. Gula itu nggak boleh numpuk di dalam darah, nggak boleh. Karena kalau kebanyakan gula dalam darah, nama penyakitnya gula darah atau diabetes. Sehingga gula itu harusnya dimasukin ke dalam sel sebagai sumber energi. Tapi kalau kalian terlalu sering makannya nggak oke gitu ya, lama-lama kan tubuh kita kan merasa kelelahan kan kak. Akibatnya insulin ini juga nggak mau bekerja, sehingga gulanya itu numpuklah di darah. Nah, gula ada di darah itu bahaya. Resistensi insulin atau sama dengan penumpukan gula di dalam darah itu merupakan gerbang dari penyakit, semua penyakit. Logikanya seperti ini kak.
misalnya gula dalam darah kakak ini udah tinggi, serah-serah dia kak, dia mau numpuk di mana. Dia mau numpuk di mata mengakibatkan katarak, lagi musim salju dong ya. Dia mau numpuk di mata nyebabin katarak, dia mau numpuk di ginjal nyebabin gagal ginjal, dia mau numpuk di jantung nyebabin gagal jantung, mau numpuk di kepala otak nyebabin stroke. Jadi gula ada di darah itu bahaya. Nah, ini namanya kondisi resistensi insulin. Solaray aman buat muslim kak, silakan dikonsumsi karena dia tidak mengandung babi. Nah, resistensi insulin itu merupakan gerbang dari semua penyakit. Jadi ketika di sini musim nikah dong, teman saya aja istrinya 2, sedangkan saya masih sendiri. Jangan mau kalah dong, masa kalah sama musim. Jadi kak Kolmi semoga didekatkan jodohnya ya. Jadi kak, yang pengen aku sampaikan adalah ketika kakak memiliki kondisi, misalnya GERD, kakak memiliki adenomamiosis, kemudian kakak memiliki urtikaria, maka semakin resistensi insulin kakak, kondisi kakak semakin berat. Makanya banyak teman-teman di sini tuh yang cuman fokus sama outcome klinisnya aja, sibuk aja ngobatin urtikarianya, beli skincare sono lah, beli skincare sana lah, moisturizer inilah itulah, ada orang ngomong sedikit langsung diikutin lah, tapi lupa untuk mengobati resistensi insulin kakak. Kakak punya tumor FAM, kakak punya kanker, kakak punya hipertensi, kakak punya adenomiosis, kakak punya kista. Yang kakak sibukin itu cuman tumor payudaranya, yang kakak sibukin misalnya yang kelenjar outcome klinisnya, tapi kakak lupa untuk memperbaiki resistensi insulin. Padahal resistensi insulin itu merupakan pemberat dari semua penyakit yang ada. Begitu juga dengan GERD. Dulu aku tuh GERD ya kak, aku tuh pernah berat badan aku setelah aku melahirkan, berat badan aku tuh di 86 kilo. Di saat itulah GERD aku Masya Allah luar biasa kambuh ya kak. Kenapa? Karena semakin kita resistensi insulin, sama nenek nak, panggil nenek nak, semakin kita resistensi insulin, semakin kita obesitas, maka semakin heboh juga keluhan GERD kita. Begitu juga yang lain, termasuk masalah adenomiosis kakak sibuk aja minum obat hormon tapi nggak memperbaiki resistensi insulin kakak sibuk minum obat-obatan medis tapi tidak memperbaiki resistensi insulin, itu percuma ya kak. Jadi dari sisi aku adalah perbaiki dulu resistensi insulin kakak. Bagaimana cara perbaiki resistensi insulin dong? Sederhana tapi berat, dengan cara tidak makan gula kak. Karena kan yang mengakibatkan resistensi insulin itu kan karena tubuh kita terlalu banyak makan gula. Jadi kalau mau sembuh resistensi insulin jangan makan gula. Berarti dong betul teman-teman yang adenomamiosis, kista jangan makan gula. Teman-teman yang urtikaria kronik gak kelar-kelar jangan makan gula. Itu cirinya, itu adalah kuencinya ya kak. Dulu kak, waktu berat badan aku di 86 kilo, walah jerawat aku semuka-muka itu kak, banyak banget. Aku juga dulu kayak kakak, laser sana, laser sini, semuanya aku jalanin laser sampai habis uang aku kak. Tapi ketika aku membatasi konsumsi aku dengan cut semua karbohidrat olahan, cut semua gula, alhamdulillah dong, seminggu no gula no tepung IF 17-18 jam awal. Kalau kok lemes lama-lama enak, alhamdulillah ibu bunda memang seperti itu ya bu. Dulu juga waktu aku diet, Masya Allah rasanya mau pingsan gitu ya. 2 minggu pertama itu berat, tapi lama-lama nanti akan membaik. Kalau mioma apakah nggak boleh karbo dok? Nah ini, Domi cepet pulang dong. Iya, aku udah hampir 1 bulan ya travelingnya ya. Terus nge-gym juga alhamdulillah. Resistensi insulin apa tuh? TD2. Kakak kecepatan, aku nggak bisa pengennya crawl pakai sarung tangan. Jadi intinya adalah teman-teman, perbaiki resistensi insulin. Bagaimana cara untuk perbaiki resistensi insulin dong? Jangan dokter IF, aku IF udah hampir 5 sekarang 2025 ya kak. Berarti aku udah 6 tahun IF ya kak ya. Aku udah IF 6 tahun. Jadi tuh teman-teman, bagaimana cara memperbaiki resistensi insulin dengan tidak makan gula? Pertanyaannya, apakah teman-teman yang punya tumor dan kanker boleh makan karbo atau enggak? Jawaban dari functional medicine adalah tidak boleh, kak. Apalagi kalau dokter-dokter functional medicine kan ada yang garis keras ya kak, ada yang fleksibel. Kalau aku mah masih bisa agak digoyang ya kak. Tapi kalau yang garis keras itu sama sekali tidak boleh karbohidrat. Kenapa?
Karena pada dasarnya karbohidrat itu kalau dipecah-pecah itu menjadi gula, Kak. Jadi itu tidak boleh. Sebenarnya idealnya seperti itu, idealnya. Minum spermidin, oke, itu juga bisa dipertimbangkan ya, katakan Kakak Ferdi ya. Jadi itu jangan makan gula. Nah, semua produk ultra processed food, junk food itu semuanya nggak boleh. Ya lagi di dapur nenek ya, iya Kak, iya Teh. Jadi itu semuanya itu tuh nggak boleh. Idealnya seperti itu, tapi aku paham ya Kak, begitu beratnya tiba-tiba kita langsung meng-cut semuanya, kita cut karbo, kemudian kita cut gula, jadi Kakak latihan itu bertahap. Kalau nasi gimana? Kan nasi itu ada dua golongan, dia termasuk golongan grain, biji-bijian, dan dia juga termasuk golongan karbohidrat. Nah, grain itu memiliki kemungkinan untuk menimbulkan peradangan atau inflamasi. Jadi kalau misalnya kalian punya kondisi tumor, adenomamiosis, kanker, berarti kan memang autoimun ya. Kan harus concern banget sama inflamasi atau tingkat peradangan dalam tubuh kalian. Sehingga idealnya kalau kalian mau bebas dari semua hal yang dapat beresiko meningkatkan inflamasi, berarti benar-benar untuk nggak konsumsi nasi juga gitu. Tapi aku memahami ya Kak, ini sungguh sangat berat. Jadi silahkan disesuaikan sama kondisi Kakak. Kalau misalnya Kakak, misalnya kayak Ibu Bunda nih ya, masih makan nasi, disesuaikan. Kalau ternyata ada perbaikan di tumor Kakak, ya berarti masih bisa toleransi. Tapi kalau misalnya stagnan di situ, kok kayaknya saya nggak ada perubahan signifikan, berarti tandanya Kakak harus cut sama sekali, begitu. Nah, untuk tadi aku bahas lagi resistensi insulin ya. Nah, untuk resistensi insulin, semua kondisi resistensi insulin pasti membutuhkan vitamin D3, K2, dan magnesium. Vitamin D3, K2, dan magnesium itu sering sekali kurang pada kondisi resistensi insulin. Terus kalau nggak makan cut karbo, makan apa? Makannya sayuran, protein hewani, Kak. Sayuran, protein hewani. Kakak bisa makan ikan, ayam, telur, daging, sayur, boleh. Kemudian buah gimana dong? Disesuaikan. Kalau misalnya saat ini kakak udah stabil, boleh makan buah yang keto friendly. Tapi kalau misalnya nih kakak ada masalah dengan kanker hati atau kakak punya sirosis hepatis, itu tidak boleh makan buah. Jadi balik lagi disesuaikan sama kondisi kakak, gitu ya. Oke. Itu untuk resistensi insulin. Jadi vitamin yang wajib pada resistensi insulin adalah vitamin D3, K2, magnesium, dan berberin. Resistensi insulin itu tandanya adalah kegemukan, kelebihan berat badan, obesitas, hipertensi, GERD, kemudian tuh diabetes, metabolic syndrome, gagal jantung, penyakit jantung, stroke, itu berawal dari resistensi insulin. Kolesterolnya ketinggian, trigliserida yang ketinggian, itu berawal dari resistensi insulin. Sehingga pada kasus resistensi insulin sangat membutuhkan vitamin D3, K2, dan magnesium. Silahkan untuk dipertimbangkan. Vitamin D3-nya minimal 20.000 IU, magnesiumnya cari magnesium kekuatan ekstra 3 kapsul sebelum tidur ya. Dok, kenapa hepatitis tidak boleh konsumsi buah? Apakah itu pertanyaannya? Aku kecepatan tadi, aku banyak hepatitis gitu. Kandungan suplemen enzim yang ada babinya itu ada tulisan ingredientnya apa dong? Kok aku lupa ya Kak? Kak aku lupa, beneran aku kayak ngeblank. Yang ada kandungan babi, oh my god, Kak aku lupa, punten ya, aku tiba-tiba melupakannya. Super enzim itu ada mengandung babi, jadi tidak boleh. Tapi aku lupa. Pokrin, pepsin itu ada dua Kak, ada yang mengandung babi, ada yang mengandung jamur. Jadi tuh kalau misalnya pepsin itu kakak juga Pak, pokrin itu memang babi. Tapi ada lagi Kak enzimnya, enzim yang berasal dari pokrin, cuma aku tiba-tiba lupa ya Kak. Kalau pepsin itu ada dua Kak, ada yang dari jamur, ada yang dari babi. Jadi silahkan kakak untuk dipastikan dulu. Kalau betain HCl yang dari pankreatin, betul, makasih kakak, pankreatin, pokrin itu babi ya Kak. Jadi itu tuh kalau untuk betain HCl yang solarai dia mengandung pepsin, tapi pepsinnya dari jamur. Tapi kalau betain HCl dari Dr. Best, dari solarai itu dia mengandung pokrin dan pankreatin, itu nggak boleh, itu mengandung babi. Dok, saya sering pusing, kemarin udah ke RS CT scan